Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Farah di pembelajaran matematika. Pada kesempatan kita kali ini saya akan membahas tentang bab berikutnya, yaitu garis dan sudut. Nah, garis dan sudut ini akan saya bagi menjadi dua video materi supaya tidak terlalu bingung seperti sebelum-sebelumnya. Karena kemarin kita sudah sempat membuat materi terlebih dahulu, terus latihan-latihan soal. Nah, untuk kali ini saya akan buat dua video tentang materi karena memang agak panjang. Nah, setelah ini kita langsung aja masuk ke videonya. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung saja yuk kita masuk ke videonya. Kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu garis. Garis adalah susunan titik-titik, bisa jadi tidak hingga, yang saling bersebelahan serta berderet memanjang kedua arah. Jadi bisa jadi arahnya itu ke kanan dan ke kiri, atau ke atas dan ke bawah, dan lain sebagainya. Jadi contoh dari garis itu seperti ini. Ini contoh dari garis. Garis sendiri kan biasanya kalian tahu garis itu hanya sebuah garis lurus seperti itu ya. Padahal sebenarnya ada 3 jenis garis. Yang pertama, garis yang sering kalian dengar. Sebenarnya garis itu adalah suatu benda yang memiliki ukuran tapi tidak punya tebal dan panjangnya itu tidak hingga. Seharusnya itu garis digambarkan seperti ini. Di ujung-ujungnya itu ada tanda panah. Nah, seharusnya garis itu gambarnya seperti ini. Kemudian ada jenis yang lain, yaitu sinar. Sinar merupakan separuh garis atau half line, sehingga sinar itu bermula dari satu titik menuju ke tak hingga, sehingga arahnya hanya satu. Kalau garis tadi kan arahnya ada dua, ada ke kanan dan ke kiri. Kalau sinar itu garisnya hanya satu arah. Nah, contohnya sinar dari senter itu kan mulai dari senter ke tidak hingga ya, kita tidak tahu titik akhirnya tuh sampai mana. Nah, ini adalah contoh dari garis sinar. Kemudian tipe garis yang ketiga atau jenis yang ketiga itu adalah yang namanya segmen. Segmen ini yang paling sering kita gambar. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada suatu garis yang tidak memiliki tanda panah sama sekali di ujung-ujungnya, itu namanya segmen. Karena segmen adalah bagian dari garis. Jadi dia memiliki titik awal dan titik akhir. Itulah yang biasanya kita gambar. Cuman orang-orang seringkali menyebut ini sebagai garis ya, langsung garis aja begitu. Padahal ini aslinya namanya segmen garis. Nah, segmen garis ini biasa kita gunakan untuk menyatakan jarak. Itu adalah penjelasan awal tentang garis. Sekarang kita masuk ke hubungan antara dua garis. Nah, jadi ada hubungan dari garis-garis tersebut yang nanti bisa membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan berikutnya. Yang pertama, ada dua garis yang sejajar. Dua garis sejajar itu adalah dua garis yang berada di satu bidang atau perpanjangannya tidak akan pernah berpotongan. Contohnya seperti ini. Jadi garis itu dia jejer seperti itu kan, bersebelahan, dan mereka itu nggak akan pernah bertemu karena mereka menuju ke arah yang sama. Misalnya ini sama-sama ke atas serong gini kan, yang kuning ini juga sama-sama menuju ke atas serong seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada dua garis yang berpotongan. Nah, dua garis berpotongan itu berbeda dengan sejajar tadi. Jadi jika ada dua garis dan mereka memiliki satu titik potong atau bertemu di satu titik, itulah namanya dua garis berpotongan. Contohnya seperti ini. Jadi garis kuning ini dia bertemu dengan garis merah di satu titik ini. Itu namanya dua garis ini berpotongan. Bisa juga bentuknya seperti ini. Nah, jadi mereka bisa berpotongan di titik manapun dengan bentuk apapun. Kalau yang pertama kalian lihat ini, dia berpotongan tegak lurus. Kenapa berpotongan tegak lurus? Karena dia membentuk garis vertikal dan horizontal dan sudut 90 derajat. Nah, ini nanti akan kalian pelajari sudut 90 derajat di materi berikutnya. Dan ada juga sudut yang berpotongannya seperti ini, tidak jelas sudutnya berapa. Ini namanya tetap dua garis yang berpotongan ya anak-anak. Jadi ada dua jenis garis berpotongan, tapi semuanya intinya sama-sama berpotongan. Lanjut masuk ke hubungan dua garis berikutnya. Yang ketiga adalah garis yang berhimpit atau dua garis berhimpit. Nah, dua garis berhimpit itu akan disebut berhimpit jika kedua garis itu memiliki setidaknya dua titik potong atau keseluruhan dari titik-titik yang ada di garisnya itu
nempel gitu. Contohnya seperti ini. Misalnya ada satu garis biru. Nah, garis biru ini ditempeli oleh satu garis biru tua yang menempel semua gitu loh. Semua garisnya itu nempel di garis biru muda. Nah, inilah yang dinamakan garis yang berhimpit. Jadi mereka nempel keseluruhan. Kalau yang berpotong tadi kan cuma satu titik saja. Kalau yang berhimpit itu hampir keseluruhan atau lebih dari 2 titiknya menempel di satu garis yang sama. Lalu yang terakhir ada yang namanya 2 garis bersilangan. Mereka itu tidak sejajar juga, tapi juga tidak bertemu di satu titik. Oke, jadi seperti ini misalnya kan dia itu terletak di satu bidang. Ada bidang bangun ruang balok ya misalnya. Nah, 2 garis yang bersilangan itu seperti ini. Misalnya ada garis yang lurus ke atas bersamaan dengan garis yang menyamping ke kanan dan ke kiri. Nah, 2 segmen garis ini dia kan tidak sejajar. Kalau sejajar kan otomatis satunya di sini ya kan, garis yang lain. Dan mereka juga tidak berpotongan. Kalau berpotongan mereka harus bertemu di satu titik, paling enggak di yang ini kan, yang ini atau yang ini. Nah, itu kan berpotongan di titik ini. Maka itulah 2 garis yang bersilangan dia tidak sejajar, tidak di arah yang sama, juga tidak bertemu di satu titik oleh si garis ini yang pertama muncul tadi. Sehingga dia bisa jadi muncul di sini, bisa juga jadi muncul di atas. Coba diperhatikan highlighter pennya ini ya, biar kalian nggak bingung saya bilang ini itu dari mana. Oke, itu adalah 2 garis yang bersilangan. Ingat tadi ada satu garis lurus ke atas, yang garis satunya dia lurus ke samping kanan kiri, tapi tidak bersentuhan dengan garis yang pertama. Nah, itu adalah garis bersilangan. Oke, itu hubungan dari 2 garis. Lanjut kita masuk ke mengenal apa itu sudut. Nah, sudut adalah pertemuan antara 2 buah garis sinar atau 2 segmen garis seperti itu ya. Atau juga pertemuan 2 garis lurus yang bertemu di satu titik itu juga membentuk sudut. Nah, sudut itu dinotasikan dengan menggunakan simbol ini kayak gini. Nah, contoh dari sudut itu contohnya seperti ini. Jadi 2 sinar garis yang bertemu di satu titik. Sinar garis tadi apa? Jadi dia mau di satu titik menuju ke tidak hingga. Ini juga menuju ke tidak hingga. Nah, contohnya seperti ini, dia bisa menjadi contoh dari sudut. Nah, kadang sudut itu kalau misalkan kita belum tahu ukurannya berapa, kita boleh menyimbolkannya atau menyimbolkannya dengan simbol-simbol seperti ini: alfa, beta, gamma atau theta derajat. Jadi kalau misalnya kita belum tahu besarnya itu berapa, ukurannya angkanya itu berapa, bisa kita simbolkan seperti ini. Sudut juga bisa dinyatakan atau diberi nama dengan menggunakan titik-titik yang membentuk sudutnya. Misalnya di sini ada titik A, B, dan C. Nah, syarat untuk membuat nama sudut dari titik-titik sudutnya itu dengan cara titik sudutnya yang ada sudut pertemuan antara 2 garis ini, dia menjadi huruf di tengah. Kayak gini misalnya, sudut A, B, C. Nah, kalau misalkan yang di sini itu sudut A, maka dia tulisannya jadi misalnya B, A, C seperti itu ya. Jadi yang di tengah itu tuh harus yang merupakan titik sudut atau titik pertemuan 2 garis. Oke, kadang kita juga bisa memberi nama sudut. Jadi selain sudut ABC itu tadi, kita juga bisa kasih nama dia dengan misalnya sudut A, sudut B, sudut C, tapi dengan menggunakan huruf kecil. Karena untuk A kapital, B kapital, dan C kapital dan semua huruf kapital lainnya itu menandakan titik. Oke, misalnya di sini kita kasih nama sudut C. Nah, itu bisa. Jadi nanti kalau kita mau memberi nama sudut itu gunakan simbol ini tadi. Nah, nanti membacanya sudut C atau sudut ABC seperti itu. Oke. Lalu masuk ke bagian-bagian sudut. Jadi ada 2 garis biru ini. 2 garis biru ini merupakan kaki sudut. Ya, jadi yang tadi saya bilang ada kaki sudut, dan kalau misalkan kita punya ini titik A, B, dan C, titik B itu adalah titik sudutnya. Ya, titik B itu adalah titik sudutnya. Lalu untuk yang ada di dalamnya tadi yang gambar alfa derajat itu adalah daerah sudut. Oke, daerah sudut. Jadi daerah sudut itu nanti untuk menunjukkan berapa besar dari sudut tersebut. Lalu kita akan mempelajari tentang jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip. Jadi sudut lancip itu sudut yang besarnya atau ukuran sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Contohnya gambarnya seperti ini. Jadi dia itu kayak tajam kayak gitu loh.
Kemudian ada sudut siku-siku. Nah, ini sudut siku-siku kalian pasti sering banget dengar. Itu adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Bentuknya contohnya seperti ini, dan biasanya ada simbol, perhatikan ini, ada simbol garis seperti ini, itu bisa menjadi simbol dari sudut siku-siku. Jadi kalau misalkan bentuknya enggak vertikal dan horizontal seperti, tapi ada tanda ini yang kalian lihat kecil ini, maka itu adalah sudut siku-siku dan besarnya 90 derajat. Yang berikutnya sudut tumpul. Sudut tumpul itu yang besarnya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Jadi kalau misalkan kamu lihat sudut itu, dia besarnya tuh X, itu maksudnya besar sudutnya ya, itu di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Contohnya seperti ini. Oke, bisa gampang banget kan bedanya kelihatan. Kemudian yang berikutnya ada sudut lurus. Sudut lurus ya udah sudut garis lurus gitu aja. Itu besarnya 180 derajat. Itu namanya sudut lurus. Lalu ada sudut refleks. Nah, sudut refleks itu adalah sudut yang besarnya dia lebih dari sudut lurus atau lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Jadi besarnya dia itu di antara 180 sampai 360. Biasanya kalau kalian lihat sudut lancip seperti ini kan, yang kalian hitung kan yang kecil ini. Nah, sudut refleks itu adalah kebalikan dari sudut lancip. Jadi kalau misalkan kalian punya sudut lancip atau sudut tumpul kayak gini, nah sudut refleks itu sudut yang besar, yang lebih besar daripada sudut tumpulnya itu tadi. Oke. Lalu lanjut, kita punya yang terakhir adalah sudut putaran penuh. Ya, sudut satu putaran ya, sudut satu lingkaran sama saja, itu besarnya 360 derajat. Jadi seputaran lingkaran itu adalah 360. Oke, untuk pengertian dari garis dan sudut sampai di titik ini dulu. Nanti di bagian kedua kita akan mempelajari tentang hubungan dua sudut dan juga sudut pada bangun datar. Oke, sampai jumpa di bagian berikutnya. Jangan lupa ditonton ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.